Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Bobi Andika, saya adalah profesional di bidang shipping and logistics yang pada saat ini bekerja sebagai eksekutif di salah satu international company yang berpusat di Jakarta. Setelah pada video pertama, saya bercerita sedikit tentang kelangkaan kontainer. Kali ini saya ingin bercerita tentang banyak pendapat yang mengatakan kalau logistik cost di Indonesia itu relatif mahal. Saya pakai kata relatif ya. Atau mungkin lebih tepatnya sedikit less efficient dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Jadi World Bank pada tahun 2018 itu pernah mengeluarkan LPI, Logistics Performance Index. Indonesia itu berada di urutan 46. Di atas kita, yang LPI-nya lebih baik atau Logistic Performance Index lebih baik itu ada India di urutan 44, ada Malaysia di urutan 41, ada Vietnam di urutan 39, ada Thailand di urutan 32, dan Singapura jauh di atas kita, dia di urutan ke-7. Ada banyak pendapat para pakar ya, para ahli. Mereka membahas mengapa LPI, Logistic Performance Index di Indonesia itu masih jauh berada di bawah negara-negara yang saya sebut tadi itu. Nah, sekarang saya mencoba membahas dari kacamata praktisi. Jadi pakai pendekatan praktis nih. Kenapa LPI kita masih rendah? Yang otomatis LPI rendah, korelasinya biaya logistik kita masih belum sekompetitif negara-negara lain. Jadi menurut saya setidaknya itu ada 4 mengapa LPI kita itu rendah. Yang pertama, saya bicara tentang biaya investasi. Biaya investasi di Indonesia itu relatif lebih mahal. Kok bisa lebih mahal? Ya bisa. Karena salah satu faktor yang memberatkan dunia usaha secara umum dan tentu logistik pada khususnya sehingga kita bisa kurang berkompetisi dibandingkan negara lain adalah tingginya suku bunga bank di Indonesia. Yang namanya usaha, apalagi usaha logistik ya, di mana kita harus beli truk, beli kapal, beli tongkang, beli forklift, dan lain sebagainya, kita kan perlu pinjaman dari bank pastinya. Nggak ada pengusaha, apalagi kalau skalanya udah besar ya, beli kapal, cash and carry gitu. Sepanjang pengalaman saya di dunia shipping and logistik selama hampir kurang lebih seperempat abad, saya nggak pernah lihat itu terjadi. Kalau toh punya uang, daripada beli cash, mungkin cuma dapat 1 atau 5 kapal, yang mending cashnya dijadikan down payment, terus kita pinjam dari bank kan. Jadi alih-alih cuma dapat 1 atau 5 kapal, kita bisa dapat 10 atau 20 kapal. Kita bisa punya fleet, kita bisa punya kapal yang cukup banyak gitu ya, untuk melakukan usaha di bidang logistik. Nah, kalau kita bicara bunga bank, kita ambil contoh di Eropa misalnya ya. Mereka rata-rata pakai LIBOR atau London Interbank Offered Rate sebagai acuan bunga bank. LIBOR itu sekarang rate-nya itu 0, per tahun. Jadi kalau kita pinjam uang dari bank di Eropa, ya biasanya pakai LIBOR sebagai acuan, terus tinggal ditambahin margin dari bank berapa persen gitu. Tapi overall masih rendah gitu ya, karena LIBOR plus margin dari bank tersebut. Terus negara tetangga kita, Singapura, mereka pakai SIBOR, Singapore Interbank Offer Rate, bunganya juga sama 0. Terus gimana kalau di Indonesia? Ya rata-rata kalau kita pinjam rupiah ya untuk usaha, bunganya itu rata-rata udah double digit ya. Jarang yang dapat single digit. Kecuali memang ratingnya itu udah bagus sekali. Selain itu, tenor atau durasi pinjamannya di Indonesia juga biasanya dikasih lebih singkat nih. Misal kalau di luar negeri kita beli kapal, kita bisa dapat pinjaman at least ya seumur kapal. Kapal itu umurnya 15, 20, atau 25 tahun. Oke lah, kita ambil konservatif, mungkin mereka bisa dapat 8, 10 tahun atau 12 tahun tenor untuk pinjam uang dari bank untuk beli kapal. Di Indonesia,
Ya, rata-rata mungkin 5 tahun atau paling mentok 7 atau 8 tahun gitu. Jadi pada saat bunga banknya lebih tinggi, durasinya lebih pendek, otomatis cicilan per bulan yang menjadi beban usaha setiap bulan pasti lebih tinggi kan? Nah, ini adalah faktor pertama nih. Faktor pertama, kenapa logistik cost kita menjadi lebih mahal? Karena untuk investasi lebih mahal. Bukan harga kapalnya lebih mahal, bukan harga truknya lebih mahal, tetapi biaya per bulan untuk melakukan cicilan atas pembelian aset-aset tersebut menjadi lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua, ini kita bicara infrastruktur. Kalau kita bicara angkutan darat, ya kita bicara jalan. Kalau kita bicara angkutan laut, kita bicara pelabuhan. Kalau kita bicara angkutan udara, ya tentu kita bicara soal pelabuhan udara dan infrastruktur pendukungnya. Itu yang utama kan. Ya tentu kalau kita bicara pelabuhan, ya akses keluar masuk pelabuhan. Gitu. Pelabuhan udara atau airport juga sama. Gitu ya. Jadi gini, pengusaha logistik itu kalau menghitung pendapatan, pertama yang mereka hitung itu tentu ongkosnya, freight-nya gitu ya. Nah, yang kedua, utilisasinya. Jadi gini kira-kira. Kalau pengusaha truk itu hitung ongkos dari Bekasi ke Tanjung Priok misalnya, 2 juta gitu misalnya tripnya. Nah, dia akan hitung nih, dalam sehari saya bisa berapa trip, atau saya dapat tritase berapa nih per hari. Kalau bisa dapat 2 kali sehari, ya 2 juta kali 2, saya bisa dapat pendapatan 4 juta per hari. Dikurangi ongkosnya, BBM, tol, dan lain-lain. Kalau 3 kali 6 juta, dan seterusnya. Sementara jalan di Jakarta kan macet. Jadi rata-rata nih, setahu saya hampir nggak mungkin kalau Bekasi ke Jakarta dalam sehari itu truk bisa dapat 2 kali trip. Nggak mungkin, belum ditambah macetnya, belum ditambah waktu muat, belum ditambah untuk waktu bongkar. Sementara kalau kita ambil contoh Singapura nih, deket gitu ya, mungkin untuk jarak yang sama, itu dia satu truknya bisa dapat 3 atau 4 kali trip, bahkan mungkin 5 kali trip gitu. Kalau ongkosnya sama, anggap ongkosnya sama, tapi karena utilisasinya lebih tinggi, ya tentu freight-nya jadi lebih murah kan, karena faktor pembaginya lebih besar gitu. Begitu pula dengan angkutan laut. Ini kita masih bicara infrastruktur. Jadi rule of thumb-nya, makin besar kapalnya, makin murah ongkosnya. Pasti dong. Karena barang yang dibawa lebih banyak. Faktor pembagiannya jadi lebih banyak. Dan sama dengan truk tadi. Kapal juga butuh utilisasi yang tinggi. Jadi semakin cepat dia di pelabuhan, artinya semakin cepat dia berlayar. Karena kapal itu menghasilkan uang itu kalau dia berjalan di laut, bukan pada saat dia stay di pelabuhan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya semuanya cepat, infrastrukturnya baik gitu ya, dia bisa pakai kapal yang lebih besar, terus turnover di pelabuhannya menjadi lebih singkat gitu ya. Jadi kalau dihitung per bulan misalnya, satu kapal bisa mendapatkan voyage ya atau berlayar yang lebih banyak. Jadi otomatis pendapatannya lebih besar. Gitu. Jadi kalau dibagi lagi freight-nya otomatis menjadi lebih murah pastinya kan. Jadi infrastruktur ini penting. Jadi kalau orang bilang bangun tol jadi mahal, itu belum tentu. Misalnya dulu nih dari Jakarta ke Medan kalau bawa truk nggak mungkin 2 hari sampai, mungkin seminggu mereka baru sampai. Jalan pelan-pelan gitu ya, kadang-kadang macet, nunggu kapal feri dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya tol ya, walaupun belum full sampai ke sana, 2 hari udah bisa sampai. Jadi kalau dihitung 2 hari sampai Medan, 2 hari balik, 2 hari sampai Medan, 2 hari balik, dikasih waktu istirahat segala macam, tentu jumlah trip per bulan lebih tinggi dibandingkan dulu. Dulu seminggu sampai, seminggu lah balik lagi ke Jakarta. Sebulan paling cuma dapat 2 trip. Sekarang per minggu dia bisa dapat 2 trip, gitu. Otomatis ongkos per tonnya atau ongkos per kilogramnya pasti jadi lebih murah. Gitu ya. Itu ada 2 tadi. Pertama biaya investasi, yang kedua infrastruktur. Yang ketiga, biaya lain-lain di Indonesia itu ternyata nggak murah. Saya nggak bilang mahal ya, tapi yang jelas kalau dibandingkan dengan negara-negara lain,
kita nggak murah. Contoh biaya lain nih, kalau kita beli truk, kita beli kapal kan perlu dirawat, biaya spare part. Masih banyak yang harus diimpor dari luar. Biaya pelabuhan, surprisingly secara rata-rata ya, biaya pelabuhan di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan dengan negara maju lainnya. Ada ongkos tambat, uang pandu, lain-lain. Begitu pula harga solar. Tentu saya bicara soal solar non subsidi ya, solar industri gitu ya. Kita juga bukan yang termurah. Singapura, karena dia pusat perdagangan dunia, itu harga solar atau high speed diesel disebutnya, itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, yang keempat, ini yang terakhir. Dalam video ini yang terakhir. Ini kita bicara soal trade imbalance. Maksudnya apa itu trade imbalance? Jadi gini, kita sering dengar kan, kalau orang kirim konten, orang suka bilang begini, ini saya kirim kontainer ke China, itu kok bisa rate-nya lebih murah dibandingkan dengan kirim kontainer ke Papua. China lebih jauh dibandingkan dengan ke Papua, dan China kan ke luar negeri ekspor, Papua di dalam negeri. Sekarang kenapa bisa begitu? Pertama, tentu kapal-kapal ke China itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal-kapal ke Papua. Jadi jelas lebih efisien. Nah, kedua, di samping itu ya, kapal kalau ke China, itu mereka dapat muatan dua arah. Jadi ke China ada muatan, atau misalnya dari China ke Indonesia juga ada muatan, importnya ada gitu loh. Tapi kalau ke Papua agak sedikit berbeda. Ke Papua ada muatan, pulangnya kosong. Karena dari Papua nggak pakai kontainer gitu kan, dari Papua rata-rata dia kirim nikel gitu misalnya kan, pakai kapal yang berbeda, nggak bisa dimasukin kontainer atau tidak akan efisien dimasukkan ke kontainer. Jadi trade-nya untuk mode transportasi tertentu itu masih imbalance. Jadi otomatis kalau hitung ongkos ke Papua itu jadi double. Karena ongkos ke Papua harus juga dimasukkan ongkos pulang ke Jakarta gitu misalnya, atau ke Tanjung Priok. Kalau ke China kan satu arah aja. Karena pulangnya udah ada muatan lain, ada orang lain yang membayarkan ongkos untuk pulang. Jadi kira-kira sekarang teman-teman udah dapat gambaran kan, kenapa Logistics Performance Index kita atau LPI kita masih relatif rendah. Logistik cost kita lebih mahal. Karena the overall logistic ecosystem kita itu masih belum efisien. Tentu masih banyak faktor-faktor lain yang tidak bisa saya sebutkan dalam kesempatan yang cuma beberapa menit ini gitu ya. Cuma ya sekali lagi, mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambaran ya, dan bisa sadar, oh ternyata masih banyak yang harus diperbaiki di dalam logistik manajemen di Indonesia. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Salam.